Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salam semoga tercurai pada pemimpin para nabi dan rasulullah, baginda kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan, adab mendirikan salat dan hikmahnya. Hikmah dan rahasia di balik salat. Sulamul Mujannad juga menjelaskan hikmah di balik kitab Sulamul Mujannad karangan alim Hijaz, terkumpulkan syair Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang syarat hukum dan hikmah syarat. Bagian kedua ini menjelaskan tentang fikir dengan sedikit nuansa tasawuf khusus para bagian ini. Buyut Haji Maruf Amin ini mengutarakan hikmah dan rahasia di balik rukun Islam keduanya. Salat subuh misalnya terdiri dari 2 rakaat. Rahasianya adalah syarat sebelum matahari terbit itu menggambarkan indera perabaan yang merasakan 2 hal, halus dan kasar. Subuh merupakan ekspresi syukuran karena Allah telah menganugerahkan indera tersebut kepada manusia, sehingga salat berjamaah dan hadisnya yang berisi perintah salat adalah ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat-umatnya. Dalam Al-Quran telah disebut perintah untuk mendirikan salat tercurah dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukunkanlah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah SAW sejak pertama kali mendapat perintah salat senantiasa menunaikannya dengan berjamaah. Hal tersebut sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat diteladani oleh pengikutnya dalam kehidupan sehari-hari. Perintah Nabi untuk melaksanakan salat berjamaah terdapat dalam hadis yang berbunyi, kembalilah kalian dan jadikanlah bersama mereka serta ajarilah mereka, dan salatlah kalian apabila telah datang waktu salat. Hendaklah salah satu seorang antara kalian azan, dan hendaklah orang yang paling tua berilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara kalian menemani kalian. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam buku Dahsyat Salat Berjamaah di Masjid karya Dini Yasin Afrianto dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai orang yang meninggalkan salat jamaah. Hal ini tergantung dalam hadis berikut. Demikian saat didirikan, saat demisak yang dirimu di tangannya, aku ingin menghimpunkan kayu bakar, lalu kusuruh seorang mengumandangkan azan dan salat dan kusuruh pula imam memimpin saat berjamaah, dan kudatangi mereka yang tidak salat berjamaah, lalu akan kubakar mereka bersama rumah-rumahnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hikmah salat berjamaah. Sementara itu, salat berjamaah memiliki banyak keistimewaan dan hikmah bagi yang mengerjakannya. Di antara dari yang telah diterangkan oleh para ulama dalam buku salat berjamaah dan permasalahannya oleh Wawan Sofanwan Syalahuddin. Hikmah salat berjamaah yaitu sebagai berikut. Hikmah salat berjamaah yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan yang dihitung mulai dari menuju masjid, salat dan berjamaah salatnya. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk menjalin silaturahmi dengan muslim sesama. Yang ketiga, menghilangkan kotoran hati dan niat buruk dalam dirinya. Yang keempat, menumbuhkan dan mengikat rasa kebersamaan dalam kebaikan. Yang kelima, mendidik diri dan agar hati siap dalam menerima kritikan. Yang keenam,
mempersiapkan dan melapangkan dada dipimpin oleh imam yang menuju kriteria secara syar'i. Yang ketujuh, melatih kedisiplinan diri dalam mematuhi seluruh perintah imam. Yang kedelapan, melihat untuk dapat berkonsentrasi hikmah salat berjamaah, salat dan penuh kekhusyukan. Yang kesembilan, mendapatkan motivasi agar semangat belajar Al-Quran. Yang kesepuluh, menjadikan diri kompetitif atau berusaha untuk melomba dalam jalan kebaikan. Makna di balik perintah mendirikan sholat, banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin kaum muslimin diperintahkan menegakkan sholat, namun dalam keseharian terdapat tidak memilih pergangguan atau pengaruh perbuatan keji dan mungkar masih dilakukan, padahal dalam sehari-hari minimal 5 kali mengerjakan sholat. Lantas apakah ada yang salah dari perintah ini? Seluruh muslim di dunia sepakat tanpa ada perbedaan mengenai kewajiban sholat kecil. Sejak kecil, orang tua telah mengajarkan anaknya untuk mendirikan sholat. Waqimamus sholata, dan dirikanlah sholat sudah letak otak kita masing-masing. Lantas mengapa Allah SWT menggunakan lafazan kamimu, dirikanlah, bukan salatu atau salatan? Iman al-Musabihi mengingatkan dalam kitabnya yang berbunyi Riyalatul Muhtasyidin sebagai berikut, artinya dirikanlah salat di hadapan Allah SWT dengan seluruhnya. Lihat Al-Asri al-Musabihi Riyalatul Mustahyini Darussalam. Abdul Fattah Abu Qudah memberi penibaran mengenai nasihat Al-Hasrid. Penjabaran mengenai nasihat Al-Hasrid Al-Musabihi di atas, bahwa dimaksud dengan mendirikan sholat seluruhnya adalah engkau mendirikan sholat dengan seluruh jiwa raga yang terdiri dari jiwa, hati dan akal, seraya menyempurnakan bentuk dan adab dalam sholat. Maka makna inilah yang dimaksud dari mendirikan sholat. Abdul Fatih Abu Gadda menyebut dalam komentarnya di atas kitab Al-Musabi di atas yang berbunyi wali gamma al-zalata maina adawu hakamilat al-rakana washurut al-syahirat wal batina. Artinya mendirikan sholat makanya adalah melaksanakan secara sempurna rukun-rukun dan syaratnya yang lahir dan batin. Lihat Al-Asri Al-Musabihi Rilatul Mustayini Darussalam halaman 132. Makna dibalik perintah mendirikan, jika seorang telah mendirikan salat dengan makna seperti yang disebut di atas, maka salatnya akan membuahkan hasil. Untuk mendapatkan hasil tersebut, seorang yang mendirikan salat meski melengkapi rukun dan syarat yang lahir dan yang batin, maka perkara lahir yang mesti disempurnakan Allah adalah berupa ketenangan diri dan khusyuk di dalam sujud dan ruku. Juga berusaha memahami dan memperhatikan bacaan salat yang berupa zikir, doa dan yang lainnya. Adapun perkara batin yang harus disempurnakan, yaitu menghadirkan rasa takut kepada Allah dan menghadirkan sikap insyan ketika sholat. Artinya ia beribadah seakan-akan Allah melihatnya. Jika tak bisa juga, maka sesungguhnya Allah melihat. Tak kalah ia dapat menghadirkan rasa ini, kesibukan apapun tak akan terlintas di benaknya, sebab keagungan Allah telah menyelimutinya. Maka salat inilah yang memohon pertama kali oleh Nabi Ibrahim dari Allah SWT bagi keluarganya, bahwa Nabi Ibrahim berdoa yang berbunyi duriyati wa ma rabbi yananil muki rabina wa taqbal da'u an as-sala
Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucumu orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Allah kami, terimalah doamu. Surat Ibrahim ayat 40. Beliau pula memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak keluarganya mendirikan salat dengan makna seperti di atas, serta sadar menghadapi kesulitan dalam melaksanakannya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, wa ammar yona la taqbis bil salat wal sar aira dahalika an la nash'aluk ay alqunna man lak kauta wal natija qala fi alahi tatilil muttaqin. Artinya, perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Surah At-Taha ayat 132. Sebagaimana disebutkan di atas, salat yang sempurna akan membuahkan hasil. Di antara hasil salat yang baik adalah tercegahnya seorang dari kelakuan maksiat dan buruk. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ayyam as-salata ila al-salat antaha aina al-fansaha al-muqar wadihir Allah akbar Allah yamalama tasyanu. Artinya, dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengutamakan apa yang dikerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Begitu pula ia akan tahan dari cobaan yang menerpaninya serta menghalu segala masalah dengan hati yang tenang. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu astaminu bil syar was salat inna al main al sabiri. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagaimana pertolongan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan masih banyak nilai berharga yang didapatkan dari salat yang sempurna. Maka jangan heran jika banyak orang bertanya mengapa orang Islam salat 5 waktu, namun tidak semua dari mereka meraih dan perbuatannya, karena mereka melaksanakan salat masih berupa amalan lahirnya, belum mendirikan salat yang sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Semoga kita dapat mengamalkan salat di setiap detik kehidupan agar ibadah 5 waktu yang dikerjakan setiap hari memilih buah yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hikmah menjalankan salat nomor 6 bisa mengetuk pintu langit. Menjalankan syarat wajib akan membuat hati tenang dan bernilai pahala. Salat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Yang sudah balik dan berakal, banyak keutamaan yang akan diperoleh setiap orang yang menjalankan ibadah salat, namun tidak banyak yang menyadarinya. Salat bukan hanya menjalankan rutinitas dan ritual semata atau menggugurkan kewajiban, namun secara juga dilaksanakan dengan cara dan bersungguh-sungguh dan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup dunia maupun di akhirat nanti. Syarif Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasuhul Ibal menyebut dalam 10 hikmah salat sebagaimana hadis diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, As-salatu imaduni wa fima asyahu
kahislati syaninal wajhi wa ruh qabli wa rohatul bani wa usul fi qabri wa munsiratu rahmati wa miftaqah su amai gasilu minas wa warhatur labi wat samanul jannatu wa hijabu minarai fan aqahma faqado bin wa ma taraka wa adamadi. Berikut hikmah yang terkandung dalam salat. Yang pertama, mencerahkan wajah. Sebelum menjalankan salat, kita diwajibkan untuk berwudu. Secara lahir, wudu ini membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan salat dengan catatan khusyuk dan sesungguhnya wajahnya akan cerah. Yang kedua, menerangi hati. Orang yang menjalankan salat, hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat Allah. Yang ketiga, menyehatkan badan. Menjalankan ibadah salat juga akan membuat badan sehat, sebab ritual dan gerakan salat seperti hal-hal yang orang sedang berolahraga. Mulai dari kepala hingga kaki, semua kita bergerakan. Yang keempat, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Salat merupakan salah satu bekalan amal ibadah yang akan menolong kita kelak di akhir nanti. Dalam sebuah hadis disebut, amal ibadah pertama yang ditanyakan di akhirat nanti adalah salat. Karena itu, bagi orang yang menjalankan salat, insya Allah akan merasa tenang saat di dalam kubur, karena akan diterangi dari amal ibadah salat. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat Allah, akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintah dengan menjalankan salat. Yang keenam, kunci membuka pintu langit. Orang yang rajin menjalankan salat dan terus berdoa, insya Allah akan dibukakan pintu langit untuk, dalam artian doa tepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, memberatkan ketimbangan salat adalah barometer iman seorang. Barang siapa yang menyempurnakannya menjalankan satu waktu, maka kelak memperoleh pahala yang sempurna. Hadis Bukhari Dail Lamin. 8. Tempat ridho Allah. Salat adalah sarana pendekatan diri kepada Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Hadis Bukhari Qadulai. Tiada sesuatu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya telah berkhusyuk dan menempelkan wajahnya ke tanah. Hadis Bukhari Tahabaran. Yang kesembilan, bernilai surga adalah menjanjikan bagi hambanya yang menjalankan salat 5 waktu dengan surga yang penuh kenikmatan, Jannatun Naim. Yang ke-10, menjadi tabir dari siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan salat 5 waktu, maka salatnya kelak akan menjadi cahaya hujaya yang menyelamatkan baginya pada akhir kiamat. Barang siapa yang tidak dapat memelihara salatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, dan Hammanan. Hadis Bukhari Ibnu. Cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tenang bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Hadis Bukhari Tahbarani. Demikian banyak hikmah salat. Sebaiknya ancaman bagi mereka yang lalai menjalankan salat. Semoga kita diberikan sikap istiqamah menjalankan salat agar mendapat ridhanya. Cukup sekian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wala mutarik ala kawam al mutarik tuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.